kali ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang bahayanya kekurangan vitamin A pada mata. Baik, vitamin A adalah kita tahu nutrisi yang larut lemak ditemukan pada makanan, baik itu daging-dagingan ataupun sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsi vitamin A bermacam-macam ya, mulai dari pertumbuhan, kemudian kelembapan kulit, dan salah satunya adalah memelihara kesehatan mata. Next. Vitamin A ini terbagi menjadi dua. Yang pertama beta karoten, yang kemudian retinol atau provitamin A. Ini berada kalau yang beta karoten biasanya di sayuran ya, sayuran berwarna hijau gelap ataupun berwarna orange atau merah ya, seperti wortel, tomat, atau sawi hijau yang berwarna gelap seperti itu. Kemudian retinol itu berada pada uh, uh, daging-dagingan, baik itu daging sapi, kemudian ayam, ataupun produk turunannya, susu, keju, ataupun margarin. Biasanya margarin pun sekarang sudah ada yang diperkaya dengan vitamin A. Manfaat vitamin A seperti kita tahu tadi, saya sebutkan sebelumnya banyak ya, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan janin, kemudian kesehatan kulit dan rambut, kekebalan tubuh, imunitas, kemudian sebagai bahan baku pembentukan sel darah putih terutama, kemudian utamanya yang kita bahas highlightnya hari ini adalah pada kesehatan mata. Fungsinya di kesehatan mata apa sih fungsi vitamin A? Yang pertama adalah untuk produksi bahan baku produksi pigmen ya pada retina, yaitu sel batang dan kerucut yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk penglihatan saat suasana gelap. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk kelembapan. Jadi dia berfungsi untuk produksi sel pada air mata ya yang bertanggung jawab pada kelembapan mata. Next. Nah, ini tadi jadi vitamin A pada mata yang highlightnya hari ini kita bahas adalah vitamin A itu sendiri berfungsi untuk sebagai bahan baku pembentukan rodopsin. Rodopsin ini apa? Itu adalah pigmen, pigmen yang berfungsi dia adanya di sel batang dan kerucut retina. Dia aktif di saat gelap, berfungsi untuk penglihatan di saat gelap atau cahaya redup. Jadi kalau di saat cahaya redup dibutuhkan rodopsin ini untuk mengaktifkan sel batang dan kerucut agar kita bisa melihat di suasana yang redup atau gelap. Kemudian vitamin A juga berfungsi untuk perkembangan bola mata di dalam semasa kandungan. Ini akan mencegah cacat bawaan. Kemudian vitamin A juga berpengaruh pada produksi air mata untuk memproduksi goblet sel dan musin. Ini fungsinya menjaga kelembapan bola mata, baik itu kornea, konjungtiva, dan sklera. Kekurangan vitamin A. Nah, kasus kekurangan vitamin A ini ternyata banyak terjadi. Nah, ini menyebabkan kebutaan pada 500.000 anak per tahun di dunia. Kemudian pada wanita hamil, kekurangan vitamin A tentu akan menurunkan fungsi imunitas sehingga rentan terjadi infeksi, malaria, diare, dan campak. Juga pada wanita hamil terutama terjadi gangguan atau cacat bawaan bila kurang mendapat asupan vitamin. Kemudian siapa saja sih yang beresiko kekurangan vitamin A? Pertama, pasien dengan kondisi malnutrisi. Kemudian anak-anak dan ibu hamil pada negara berkembang, karena dianggap pada negara berkembang kurangnya pasokan makanan bergizi, makanan-makanan yang mengandung tinggi vitamin A. Kemudian pasien dengan inflamasi pada usus, karena akan terjadi gangguan penyerapan nutrisi, salah satunya vitamin A. Kemudian pasien dengan gangguan liver, karena vitamin A ini akan di metabolisme di liver atau hati dengan bilirubin. Kemudian pasien yang menjalani diet ketat, takutnya pasien dengan diet ketat itu asupan vitamin dan mineralnya berkurang. Gejala kekurangan vitamin A pada mata terutama ya, yaitu pertama jelas gangguan penglihatan, terutama saat gelap, saat kondisi redup, cahaya kurang ataupun malam hari, karena tidak ada pigmen rodopsin yang diproduksi karena kurangnya vitamin A, sehingga sel batang dan kerucut yang aktif di saat penglihatan gelap tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, karena dia berfungsi pada sel musin yang untuk memproduksi sel goblak bertanggung jawab di
kelembapan mata, maka akan sering terjadi radang. Nah, sering terjadinya radang ini pertama akan menyebabkan dry eye, kemudian konjungtivitis, radang pada konjungtiva, lebih jauh lagi menyebabkan keratitis, radang pada kornea, kemudian jauh lagi karena sering kering atau radang akan menyebabkan ulcer atau luka pada kornea. Luka ini terus-terusan akan jadi ulcer, kemudian uh, atau ulkusnya ini sembuh akan menyebabkan jaringan parut atau sikatrik sehingga akan menyebabkan kebutaan. Bagaimana sih diagnosa kekurangan vitamin A? Yang pertama ya dari keluhan pasien ya. Biasanya kok kalau kondisi gelap itu nggak bisa melihat gitu, kayak nabrak-nabrak atau malam hari senja atau sore itu mulai-mulai nggak sebagus melihatannya saat siang lah. Kalau senja atau sore itu nggak bisa melihat dengan jelas. Kemudian yang kedua tentunya kita lakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama dilihat dulu, kita lihat kondisi penglihatannya dengan dicek ya dengan visus berapa meter bisa melihat, kemudian pemeriksaan bola mata bagaimana kondisinya, apakah kering, apakah ada luka, apakah ada uh, ulcer ataukah ada bekas luka. Kemudian kita fundus untuk melihat retinanya, melihat biasanya dengan orang-orang dengan kekurangan vitamin A yang parah itu retinanya lebih pucat. Kemudian yang ketiga tentunya untuk memastikan pemeriksaan laboratorium biasanya dilihat serumnya serum vitamin A ataupun serum retinol. Nah, bagaimana sih terapinya kemudian kalau memang ternyata terbukti oh ini kekurangan vitamin A, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu penyakit karena kekurangan vitamin A diterapi dengan asupan vitamin A yang cukup. Nah, asupan vitamin A dapat memperbaiki kondisi rabun senja karena dengan pemberian vitamin A maka sel rodopsin ini pigmen rodopsin ini akan terbentuk, kemudian sel batang dan kerucut di retina bisa aktif kembali. Tapi vitamin A tidak bisa memperbaiki kelainan kornea karena kering tadi yang sudah terjadi, misalnya sudah terjadi luka, sudah terjadi jaringan parut, itu tidak bisa kembali. Kemudian terapi yang kedua apa? Nah, jika kondisi yang mata kering karena kekurangan vitamin A sebelumnya, uh, selain pemberian asupan vitamin A juga diberi terapi simptomatis berupa air mata buatan ataupun salep mata untuk komplikasi sambil menunggu kembalinya kerja dari kelenjar yang bertanggung jawab pada kelembapan air mata. Apa aja sih asupan, bagaimana asupan vitamin A-nya diberikan? Yang pertama tentu dari makanan ya, karena vitamin A kan banyak ditemukan di makanan, itu seperti tadi saya sebutkan daging, susu, keju, margarin, produk turunannya dari hewan ataupun dari sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama yang berwarna uh, pekat ya, kalau hijau pekat ataupun orange kemerahan seperti siam, hijau, bayam, kemudian pepaya, mangga, uh, tomat, paprika, ataupun wortel. Gitu. Kemudian jika masih pada kondisi orang-orang yang tidak bisa uh, intake makanannya bagus, biasanya vitamin A akan diberikan dalam bentuk suntikan bisa, ataupun tablet oral, ataupun tetesan. Itu yang bisa saya sampaikan tentang bahaya bila kekurangan vitamin A.